Nah, kemudian ini yang saya belajar juga, saya diajarin sama teman baiknya Papa, itu ahli marketing namanya Pak Budi Suharto. Ini yang saya pakai ya dari dulu ya, itu 5A, dari bukunya Pak Hermawan Kertajaya. Ini adalah rumus, istilahnya tuh rumus saya jualan tuh adalah ini nih, 5A nih. Dan teman-teman juga bisa kok beli bukunya judul saya lupa apa. Tapi di buku tersebut membahas tentang ini nih, 5A ini. Nah, ini saya rangkum aja secara singkat. A yang pertama adalah aware. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dulu bentuk ini ya, dari funnel yang paling atas sampai yang paling bawah, ini maksudnya adalah jumlah orang ya. Jadi yang atas banyak, jumlahnya makin ke bawah makin sedikit. Ya kita bahas yang aware dulu. Aware itu adalah kelihatan gitu kan. Banyak orang yang melihat. Nah, tetapi banyak orang yang lihat belum tentu bisa menghasilkan penjualan. Kenapa? Mungkin saja Anda dilihat oleh orang yang tidak tepat. Misalnya, kita jualan kacamata, tapi dilihat sama orang yang nggak pakai kacamata, gimana dia mau beli, gitu kan? Nah, itu adalah orang yang tidak tepat. Jadi kita harus di aware sama orang yang tepat. Misalnya, kayak kita jualan skincare, tentunya harus dilihat iklannya oleh pengguna skincare. Jangan dilihat sama om-om yang udah tua dan dia tidak pakai skincare. Nah, itu percuma, gitu kan? Itu cuma jadi aware doang. Dia nggak akan ke step yang kedua yang namanya appeal. Appeal itu adalah dia tertarik, apa nih, gitu kan? Eye catching, gitu kan? Nah, caranya jadi kita tuh harus mengarahkan orang yang sudah aware itu untuk appeal. Gimana caranya? Aware itu tadi kan banyak-banyakan orang lihat. Nah, tapi orang lihat apa? Lihat konten kan? Kontennya itu harus punya daya tarik yang kuat. Buatlah penawaran atau edukasi menarik dalam iklan sehingga bisa merangsang orang untuk apa? Untuk appeal dan akhirnya mereka bertanya. Itu tidak selalu harus berbentuk pertanyaan yang diucapkan. Jadi bisa juga pertanyaan tersebut hanya muncul di pikiran calon customer kita. Ya. Kemudian gimana cara kita jawabnya dong kalau di pikiran doang, gitu kan? Jawablah dengan konten di website atau di description produk kita atau di manalah kita jualan di mana, atau konten media sosial atau bahkan kita sudah jawab dulu di konten iklan yang berbentuk video sama. Nah, untuk sebagian yang bertanya langsung ke customer service, susunlah jawaban yang dapat menjual produkmu. Jadi jangan cuma asal jawab doang, misalnya kayak harganya berapa, langsung dijawab 100.000 Kak, gitu. Nah, ini saya belajar dari YouTube aja belajarnya. Waktu itu katanya rumusnya adalah gini, kita harus kasih tahu value-nya produk kita apa dulu, kelebihan produk kita apa dulu. Pastikan si customer itu, calon customer itu tahu dulu kelebihan produk itu apa. Baru akhirnya price itu entaran. Sehingga apa? Sehingga price-nya itu tidak terlalu mahal jadi kelihatannya. Kalau kita kasih tahu price duluan, nanti orang jadi berasa mahal, karena price itu kan sebenarnya adalah hal yang tanda kutip itu tidak disukai orang atau merugikan orang gitu, karena mereka harus mengurangi isi dompet mereka gitu kan. Jadi kita kasih tahu dulu apa yang menguntungkan mereka, baru you mau bayar apa enggak. Nah, gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah berhasil menjawab pertanyaan yang muncul dalam pikiran calon customer kita, tentu sekian persen akan melakukan action, yaitu adalah beli. Mereka memutuskan untuk beli ini produk kita nih. Kalau kita produknya sudah dibeli ya, kita harus mengarahkan orang untuk advocate atau mereka merekomendasikan produk kita kepada teman atau relasinya. Bagaimana caranya? Selalu buatlah produk yang bagus. Selalu buatlah produk yang luar biasa. Barulah Anda bisa masuk ke A yang ke-5 ini.